Bab 441. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, Richard merenung dan memanggil Karu tak lama setelah Brown pergi. Ia harus memperhatikan sesuatu yang sepenting pengembangan penuh proyek pembuatan anggur. Ia tidak dapat mengerahkan energinya untuk hal ini, dan ia masih harus membiarkan kekuatan administratif Twilight City mengambil alih tanggung jawab. Itulah yang selalu terjadi di Twilight City. Tanda seru. Ia bertugas menetapkan arahan umum, sementara staf administratif seperti Butler Karu bertugas dalam pelaksanaan khusus. Richard dengan sungguh-sungguh menasihati setelah ia menjelaskan pengaturan untuk perlombaan kucing berekor putih secara terperinci. Perlombaan kucing berekor putih akan menjadi kekuatan penting bagi kita untuk mendapatkan sumber daya. Kita harus memperlakukan ini dengan serius. Ia memberi isyarat kepada pihak lain untuk melihat toples anggur White Tail yang diletakkan di atas meja panjang segera setelah ia selesai berbicara. Itu adalah anggur yang unik untuk perlombaan kucing berekor putih, dan kualitasnya setinggi bintang 4. Setiap toples beratnya lebih dari 100 kg, dan mereka memperoleh total 50 toples. Ia sedang terburu-buru sebelumnya dan tidak punya waktu untuk mencicipinya. Richard berpikir dalam-dalam, lalu berdiri dan menuangkan segelas anggur untuk dirinya dan Karu dengan peralatan yang telah disiapkan oleh pembantunya. Butler Karu menerimanya dengan kedua tangan. Wajahnya memerah karena kegembiraan. Kemuliaan macam apa yang bisa diberikan seorang bangsawan untuk menuangkan anggur? Dia adalah orang pertama di Twilight City yang luas. Rasa kemuliaan yang kuat membuncah di dalam hatinya. Kemudian, dia perlahan-lahan meminum anggur di cangkir. Rasanya seperti sedang bersiarah. Richard terkekeh. Prestasi Karu sepadan dengan segelas anggur ini. Dia mengambil gelas anggur yang transparan dan menyelidikinya. Minuman pamungkas White Tail sama sekali tidak keruh. Bening dan berkilauan seperti bintang-bintang di langit. Penuh pesona. Itu adalah tanda dampak visual. Dia meletakkannya di dekat hidungnya dan mengendusnya dengan ringan. Aroma yang unik dan kaya menyerbu hidungnya. Aromanya tidak setajam alkohol biasa tetapi memiliki aroma yang sangat memikat. Rasanya seperti seseorang berdiri di bawah pohon di tepi danau di musim panas yang terik, dan angin sepoi-sepoi yang sejuk menerpa wajah seseorang. Seluruh tubuhnya rileks. Itu adalah tanda bau yang sensual. Ia menaruhnya di dekat mulutnya dan menyesapnya. Anggur itu masuk ke mulutnya. Rasa yang tak terlukiskan dan menggoda berkembang di indera perasanya. Tidak hanya tidak setajam minuman keras lainnya, tetapi juga memberi orang perasaan segar dan menyenangkan. Rasanya seperti mereka melayang bersama angin. Itu adalah tanda rasa yang menggoda. Teguk, tanda menelan dengan gembira. Energi hangat mengalir dari perutnya ke anggota tubuhnya. Kelelahannya mulai pulih dengan cepat, dan dia penuh energi. Mata Richard terbuka setelah beberapa saat. Tanda-tanda itu membuatnya takjub saat dia menatap isi cangkir itu. Anggur terbaik memang anggur terbaik. Rasa ini, aroma ini, perasaan meminumnya. Benar sekali. Dia telah minum banyak anggur di planet biru. Namun dibandingkan dengan anggur White Tail, itu seperti mencuci sepanci air. Produksi dunia transenden itu sungguh luar biasa. Dia akhirnya tahu mengapa pecinta roti itu terlalu mengagumi ras kucing berekor putih. Itu bisa membunuh anggur apapun dalam hitungan detik jika seseorang meletakkan benda ini di planet biru. Karu tersadar dari linglungnya dan menoleh ke Richard dengan gembira. Lord Richard, apakah ini hadiah dari para dewa? Dewa di atas, bagaimana mungkin ada anggur yang begitu enak di dunia ini? Semakin dia berbicara, semakin bersemangat dia. Rasanya seperti satu teguk ini adalah kehidupan yang lengkap. Richard sedikit emosional. Karu melebih-lebihkan, tetapi dia merasa dia benar. Itulah yang ia harapkan dari anggur kelas atas dengan 90 poin dalam rasa dan 92 poin dalam aroma. Itu hanya peringkat bintang 4. Richard bertanya-tanya seperti apa rasanya peringkat bintang 5. Dan ia masih memiliki contoh pemain tunggal yang Where's Your F** King Italian Canon, berikan kepadanya ada kemungkinan mendapatkan anggur legendaris di dalamnya. Ia bertanya-tanya bagaimana rasanya. Menjadi kaya bukanlah mimpi. Itu adalah spesialisasi dari perlombaan kucing berekor putih anggur ekor putih. Minta perlombaan mobil berekor putih untuk membuat daftar bahan-bahan yang dibutuhkan untuk anggur setelah mereka mengambil alih bengkel anggur. Laporkan kepada saya segera jika ada kekurangan. Saya akan menebusnya. Ia akan menginvestasikan semua sumber daya Twilight City di bengkel anggur untuk bulan depan.
Itu adalah proyek yang paling penting bagi mereka selama periode ini. Meskipun ia selalu menganjurkan kemandirian industri pertanian di Twilight City, ia tidak pernah berpikir kota itu akan begitu makmur. Namun, ia tidak akan begitu keras kepala. Untuk anggur seperti minuman White Tail, dia akan pergi ke pasar untuk membelinya jika bahan-bahannya kurang. Dia akan memenuhi persyaratan produksi terlebih dahulu dan kemudian mempertimbangkan hal-hal berikutnya. Baik, tuanku. Karu pergi dengan semangat tinggi setelah mereka membahas pengembangan Twilight City untuk beberapa saat. Dia merasa bahwa minuman White Tail pada akhirnya akan menjadi pilar yang tak ternilai bagi masa depan Twilight City. Dia harus membuat pengaturan yang tepat untuk kucing berekor putih ini. Richard melihat keluar jendela. Bulan sudah tinggi di langit. Dia menggelengkan kepalanya dan menghilangkan gagasan untuk segera mengirim pasukan ke dunia bawah tanah. Mereka memperkirakan pasukan kurcaci berwarna abu-abu akan berkumpul pada tanggal 6 September beberapa hari lagi, meskipun ia tidak sabar untuk menyatukan dunia bawah tanah yang luas ke dalam wilayah kekuasaannya. Terlalu dini tidak akan baik. Asteris. Bagi pasukan dunia bawah tanah, perubahan situasi dalam beberapa bulan terakhir tidak dapat diprediksi. Pada awalnya, dalam pertempuran antara kurcaci berwarna abu-abu dan ras barbar penjara, kurcaci berwarna abu-abu hampir mengalahkan ras barbar penjara dengan kekuatan mereka yang unggul. Pada akhirnya, mereka hampir menjatuhkan kota Bloodhoof. Namun pada saat ini, penguasa manusia dari permukaan muncul. Pihak lain telah membantu kota Bloodhoof memenangkan perang dengan cara yang sombong. Itu juga menyebabkan kurcaci berwarna abu-abu menawarkan hadiah puluhan juta unit makanan kepada manusia. Situasi telah memasuki tahap kedua penyelidikan kebuntuan. Kurcaci berwarna abu-abu tidak berani menyerang dengan gegabah karena penguasa manusia dari permukaan. Mereka mulai mengecilkan garis pertahanan mereka. Kota Bloodhoof meniup terompet untuk menyerang. Mereka terus-menerus merebut kembali wilayah yang mereka duduki. Dalam prosesnya, penguasa permukaan pergi ke wilayah kurcaci abu-abu sendirian dan memusnahkan 7 atau 8 kota berturut-turut, dan mereka memujinya sebagai legenda. Itu mengejutkan semua orang. Hadiah untuk kepalanya menjadi semakin dibesar-besarkan sebagai hasilnya. Namun, tepat ketika semua orang berpikir bahwa kota Bloodhoof akan memperoleh kemenangan terakhir setelah mereka memperoleh dukungan dari penguasa permukaan. Situasi telah berubah lagi. Para kurcaci abu-abu menendang bala bantuan terkuat kota Bloodhoof, penguasa permukaan. Kemudian, posisi ofensif dan defensif berbalik lagi. Situasi telah memasuki tahap ketiga. Para kurcaci abu-abu mulai memobilisasi beberapa pasukan. Itu menyapu bersih dan mengecilkan wilayah barbar penjara ke kota Bloodhoof lagi. Hanya kota Bloodhoof yang tersisa di ras barbar penjara. Para kurcaci abu-abu mengepung mereka tetapi tidak menyerang, dan mereka beristirahat selama setengah bulan. Selama periode ini, dia menyelidiki dan memastikan bahwa kota Bloodhoof tidak memiliki kartu truf lagi. Akhirnya, mereka memutuskan untuk melancarkan serangan habis-habisan. Faksi-faksi di dekat kota Bloodhoof melihat perubahan dalam situasi perang dan memiliki emosi yang rumit. Selama waktu ini, tindakan kota Bloodhoof untuk membeli senjata telah memberi mereka berton-ton makanan. Lebih jauh, pihak lain telah menyatakan bahwa transaksi seperti itu akan menjadi hal yang biasa suatu hari nanti. Hal itu membuat beberapa pasukan yang khawatir tentang makanan menjadi sangat gembira. Makanan lebih berharga daripada air di padang pasir di dunia bawah tanah. Tindakan Bloodhoof City tidak diragukan lagi memberi mereka jalan keluar. Mereka tidak dapat menikmati kesepakatan semacam ini jika para kurcaci berwarna abu-abu itu menghancurkan Bloodhoof City. Semua orang di dunia bawah tanah tahu seperti apa kepribadian para kurcaci berwarna abu-abu itu. Mereka sombong, gila, serakah, buta, dan mudah tersinggung. Dia tidak dapat menemukan kata-kata bagus lainnya selain menjadi sangat pintar. Banyak pasukan secara diam-diam atau terang-terangan membantu Bloodhoof City dengan perasaan campur aduk. Tidak mungkin mengirim pasukan ke medan perang, tetapi mereka dapat mengirimkan beberapa informasi yang sangat berharga tanpa diketahui siapapun. Namun, Bloodhoof City tampaknya tidak dapat melawan. Mereka hanya dapat mempertahankan Bloodhoof City di hadapan para kurcaci berwarna abu-abu bahkan dengan bantuan mereka. Harapan di hati pasukan itu berangsur-angsur hancur ketika mereka melihat pemandangan ini. Terakhir kali, seorang penguasa dari permukaan menyelamatkan Bloodhoof City. Tetapi apakah kali ini akan ada penyelamat?
Bahkan orang yang paling optimis pun memandang Bloodhoof City yang dikepung rapat dalam diam. Para kurcaci berwarna abu-abu akan memainkan lagu kemenangan saat mereka membunuh sang penguasa dari permukaan. Mungkin, mulai hari ini, kota itu akan melahirkan satu-satunya penguasa di dunia bawah tanah. Di dunia bawah tanah yang luas, beberapa orang optimis tentang kota Bloodhoof, tetapi sel Bloodhoof, pengendali kaum barbar di ruang bawah tanah, yakin. Di istana penguasa kota Bloodhoof yang agung menatap utusan itu dengan tatapan dingin. Berapa lama sampai pasukan utama kurcaci berwarna abu-abu sialan itu tiba? Pasukan monster musuh diperkirakan akan tiba dalam 3 jam. 3 jam, sel Bloodhoof mencibir dan terus bertanya. Apakah Lord Richard membalas? Kapan pasukan Twilight City akan tiba? Lord Richard berkata bahwa dia akan menyerang kurcaci berwarna abu-abu dari belakang setelah mereka bergabung dalam pertempuran. Kami akan benar-benar memusnahkan kurcaci berwarna abu-abu kali ini. Itu mengangkat semangat sel Bloodhoof. Siapkan penjaga kota. Kali ini, kita tidak bisa membiarkan bajingan rendahan itu kembali hidup-hidup. Hanya ada satu penguasa di dunia bawah tanah. Para petinggi saling memandang dan sedikit bersemangat saat melihat ini. Rencana itu telah berjalan sejak kepala suku kurcaci berwarna abu-abu membunuh Richard. Bukankah semua upaya itu hanya untuk menyambut datangnya saat-saat terakhir? Orang luar bertanya-tanya apakah seorang penyelamat akan muncul. Tetapi para petinggi kota Bloodhoof tidak ragu-ragu. Penguasa manusia dari permukaan, penguasa Twilight City, wakil presiden Dewan Kota Bloodhoof, pengendali boneka mekanik yang luar biasa, budak pahlawan naga, penghancur yang mendapat hadiah hampir 20 juta unit makanan dari para kurcaci berwarna abu-abu, sebuah eksistensi agung dengan banyak sekali prestasi legendaris berdiri bersama mereka. Juru selamat mereka selalu ada di sana. Wuho! Suara terompet-terompet yang dalam dan panjang menembus langit. Di bawah cahaya redup, beberapa boneka mekanik jahat menyerbu maju seperti air pasang. Tanda seru, satu demi satu, monster yang bengkok dan bengkak yang dijahit bersama mayat mengikuti boneka mekanik. Mereka hanya punya satu target kota Bloodhoof. Di belakang pasukan, kepala suku kurcaci berwarna abu-abu mengenakan mahkota emas murni dan pakaian mewah di atas platform mekanik besar dan menatap dengan penuh semangat ke arah pasukan yang menyerbu di sekitarnya. Bajingan terkutuk itu, siapa yang bisa menghentikan pasukan kita tanpa bantuan manusia di permukaan? Kepala suku kurcaci berwarna abu-abu yang agung seharusnya sudah menguasai dunia ini sejak lama. Para kurcaci berwarna abu-abu di sekitarnya segera memuji serempak. Penguasa permukaan terkutuk itu juga pergi menemui Dewa Kematian di bawah rencana licikmu. Guru Agung, Anda adalah pemandu kami, dan Anda akan memimpin para kurcaci berwarna abu-abu menuju kejayaan. Tidak ada yang bisa dibandingkan denganmu. Kebijaksanaanmu lebih terang dari matahari di permukaan. Sanjungan tak tahu malu menyelimuti kepala suku. Itu membuat kepala suku kurcaci berwarna abu-abu itu semakin bersemangat. Kita bisa menemukan jalan ke permukaan setelah kita menaklukkan kota Bloodhoof. Kemudian, dunia bawah tanah tidak hanya akan menjadi wilayah kita, tetapi juga akan menjadi wilayah kita. Itu adalah tindakan yang hebat untuk menyerang balik permukaan dan menyebarkan kejayaan kurcaci berwarna abu-abu saat matahari bersinar cerah. Aku tidak sabar untuk menyelesaikannya. Adapun kota Bloodhoof, hehe. Kita bisa saja merebutnya tanpa permukaan terakhir kali. Aku telah membantai penyelamat musuh. Di dunia bawah tanah yang luas, tidak ada yang bisa menghentikan kurcaci berwarna abu-abu. Wajah jelek itu saat memikirkan ini menunjukkan ekspresi senang. Aku tidak sabar untuk menerima pemujaan dari semua kehidupan di dunia bawah tanah. Aku akan menjadi penguasa tertinggi. Kepala suku kurcaci berwarna abu-abu itu tiba-tiba mengeluarkan pedang pendek yang patah di pinggangnya dan mengarahkannya ke depan. Dia berteriak keras. Semua pasukan, serang. Suaranya menembus peralatan sihir alkimia di platform mekanis dan langsung bergema di setiap sudut medan perang. Detik berikutnya, pasukan besar itu bergemuruh dan langsung menyerbu ke arah tembok kota. Mereka melihat ke bawah dari langit. Boneka mekanis dan monster jahitan bengkak saling terkait saat mereka membentuk garis ofensif yang membuat bulu kuduk meremang. Mereka telah menutupi tanah. Jumlah mereka begitu banyak sehingga mungkin melebihi 5 legiun. Kurang dari 10.000 prajurit di kota itu memandang kota Bloodhoof setelah pengepungan yang lama. Mereka bahkan tidak dapat membentuk legiun. Sementara itu, jauh dari kota Bloodhoof,
Di sebuah bukit kecil tanpa tempat berlindung. Kehidupan berbagai kekuatan kota Bloodhoof memenuhi kota itu. Halfling, naga, kurcaci, harpi, dan seterusnya. Dan seterusnya. Itu mengumpulkan semua jenis bentuk kehidupan aneh di sini. Mereka tidak ada di sini untuk berpartisipasi dalam pertempuran besar ini tetapi untuk memperhatikan hasil pertempuran. Itu adalah pertempuran yang akan menentukan penguasa dunia bawah tanah. Siapapun yang menang akan menjadi satu-satunya raja di negeri ini. Hasilnya akan memengaruhi nasib mereka. Namun, beberapa orang optimis tentang peluang kota Bloodhoof. Para kurcaci berwarna abu-abu telah merencanakan ini untuk waktu yang lama dan terlalu kuat. Meskipun beberapa orang suka berurusan dengan para kurcaci berwarna abu-abu yang serakah dan sombong itu, siapa yang bisa mengubah situasi? Beberapa orang sudah memikirkan bagaimana cara bergaul dengan para kurcaci berwarna abu-abu. Seorang kurcaci berambut putih masuk ke sudut yang biasa-biasa saja dengan seorang kurcaci muda di atas bukit. Kekhawatiran muncul di wajahnya. Kurcaci kecil itu tampaknya telah memperhatikan sesuatu dan bertanya dengan bingung. "Kakek, tidakkah kau ingin kurcaci berwarna abu-abu menang?" Wajah kurcaci tua itu bertambah tua. Suku itu tidak punya banyak makanan tersisa. Ia mendesah saat berbicara. "Aku telah berencana untuk menempa sejumlah senjata untuk ditukar dengan makanan. Aku tidak menyangka para kurcaci berwarna abu-abu akan mengepung kota Bloodhoof setelah aku melakukannya." Kurcaci kecil itu tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan wajahnya menjadi pucat. "Kakek, para kurcaci berwarna abu-abu itu tidak akan menukar makanan, kan?" Kurcaci tua itu menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Kurcaci berwarna abu-abu. Ia tidak menjawab pertanyaan itu. Tapi itu lebih menghancurkan jiwa daripada sebuah jawaban. Ia berhenti sejenak dan kemudian berkata dengan suara rendah. "Aku telah berencana untuk membawa orang-orangku untuk mencari perlindungan dengan pasukan permukaan, tetapi aku tidak menyangka mereka akan membantai penguasa permukaan dengan cara seperti itu." Ia mengepalkan tinjunya erat-erat saat berbicara. Keengganan bersemayam di dalam hatinya. Suku mereka hanya memiliki 100 orang. Terlalu sulit bagi pasukan yang lemah seperti itu untuk bertahan hidup di tanah ini. Musuh dapat dengan cepat menghancurkan mereka jika tidak ada keadaan lain. Awalnya, ia merasakan sedikit harapan ketika mereka menyebarkan berita tentang kota Bloodhoof untuk ditukar dengan makanan. Tetapi siapa yang bisa memikirkan akhir yang tak terduga? "Kakek, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Kurcaci tua itu terdiam lama saat dia menatap mata kosong kurcaci kecil itu. Ia tidak dapat menjawab pertanyaan ini, atau tidak berani menjawab. Pasukan itu memiliki perasaan yang rumit, mereka membuat marah kota Bloodhoof, dan para kurcaci berwarna abu-abu menjadi bersemangat. Pertempuran terakhir meletus. Hati pasukan di luar arena menjadi dingin begitu pertempuran dimulai. Boneka-boneka mekanik berbentuk oval itu bergegas menuju tembok kota di bawah monster-monster yang terdistorsi dan membengkak. Orang barbar penjara, yang telah mengalami perang terakhir, terkejut ketika melihat pemandangan ini. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang boneka-boneka mekanik yang aneh itu. Namun, boneka-boneka mekanik itu tahan lama. Untuk memulai, belum lagi beberapa monster untuk melindungi mereka. Mereka hanya menghancurkan sekitar selusin, dan sisanya mencapai tembok kota. Detik berikutnya, boom, boom, mereka mendengar ledakan yang mengguncang bumi. Api yang mengerikan membumbung ke langit. Boneka-boneka mekanik itu segera meledak. Mereka melesat seperti papan busa yang terbang ke tembok kota yang kokoh. Mereka melonjakkan batu-batu besar setinggi puluhan meter sebelum mereka menghancurkannya dengan keras. Bumi mengeluarkan bunyi dentuman tumpul, dan mereka bisa merasakan getaran dari jarak ribuan meter. Saat ratusan boneka mekanik meledak, satu demi satu celah muncul di tembok kota. Situasi sudah menguntungkan para kurcaci berwarna abu-abu bahkan sebelum pertarungan dimulai. Keuntungan terbesar dari mempertahankan kota adalah penghalang alami yang diciptakan oleh tembok kota. Musuh telah menghancurkan penghalang alami, dan kekuatan mereka berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Situasi menjadi tidak dapat diperbaiki. Kehidupan penjara di bukit, jatuh ke dalam keheningan yang mematikan atas situasi tersebut. Meskipun mereka tahu bahwa mereka telah memutuskan hasil dari pertempuran ini, tidak seorang pun menduga garis pertahanan kota Bloodhoof akan runtuh begitu pertempuran dimulai. Kurcaci tua itu masih memiliki sedikit harapan di hatinya, tetapi pemandangan yang kejam menghancurkannya. Kota Bloodhoof telah hilang,
Kelangsungan hidup suku di dalam hatinya juga telah runtuh dengan runtuhnya tembok kota. Itu seperti sesuatu yang menyedot semangatnya dari dirinya sendiri dan langsung menua lebih dari 10 tahun. Kepala suku kurcaci berwarna abu-abu melambaikan tangannya dan berteriak ketika melihat pemandangan ini. Hehehe, orang-orang barbar yang rendah hati dan tidak punya otak berlutut dan menyerah. Tuanmu, kurcaci besar berwarna abu-abu, akan menjadi penguasa negeri ini. Bajingan-bajingan rendahan dan manusia permukaan yang menjijikkan itu tidak akan bisa menyelamatkanmu bahkan jika sihir membangkitkan mereka. Kepala suku kurcaci berwarna abu-abu bergema di seluruh medan perang. Namun, saat pasukan itu mendekat, bahkan prajurit barbar penjara yang sangat membenci mereka tidak dapat membantah. Saat mereka merebut kota Bloodhoof, itu akan terjadi seperti yang dikatakan pihak lain. Kepala suku kurcaci berwarna abu-abu akan menjadi satu-satunya penguasa. Tanda seru, sel Bloodhoof yang marah berdiri di menara panah yang tinggi sementara Wyvern berbaju besi berat menjaga langit yang dikelilingi. Tidak banyak fluktuasi di matanya saat dia melihat pemandangan runtuhnya kota. Suruh pasukan secara bertahap mundur ke kota dan lawan kurcaci berwarna abu-abu di jalanan. Kita harus memaksa kurcaci berwarna abu-abu untuk menunjukkan kartu truf mereka. Kali ini, kita tidak akan peduli dengan korban. Selama kita bisa mendapatkan kemenangan terakhir, harga apapun akan sepadan. Ya, para pahlawan tingkat tinggi di sekitar kota Bloodhoof menanggapi serempak. Mereka telah menyimpulkan siapa yang tahu berapa kali untuk adegan hari ini. Pasukan di tembok kota segera mundur ke kota setelah dia memberi perintah. Mereka tidak membela diri sampai mati, dan setengah dari tembok kota telah runtuh. Pasukan kurcaci berwarna abu-abu tidak ragu-ragu dan segera memasuki kota. Pertempuran yang lebih intens terjadi di kota Bloodhoof setelah mereka meninggalkan kedua belah pihak. Kota Bloodhoof adalah benteng militer, dan orang dapat melihat fasilitas pertahanan di kota secara berkala. Mereka membangun kota menjadi tembok besi setelah beberapa persiapan. Para kurcaci berwarna abu-abu harus meninggalkan beberapa boneka mekanik dan monster bengkak dengan transfusi darah dengan setiap langkah yang mereka ambil, meskipun mereka ganas. Kedua sisi tembok kota jatuh ke dalam tabrakan yang lebih intens ketika mereka menerobosnya. Di luar kota, makhluk hidup di ruang bawah tanah yang menyaksikan pertempuran dari jauh memiliki ekspresi halus ketika mereka melihat pemandangan ini. Meskipun perlawanan para barbar penjara itu intens, pertempuran itu tampaknya telah kehilangan ketegangannya. Bagaimana mereka bisa menang ketika jumlah mereka beberapa kali lebih banyak? Sebuah serangan terjadi pada saat ini. Kepala suku kurcaci berwarna abu-abu itu melihat situasi yang bergerak lambat. Rasa tidak sabar yang kuat muncul di matanya. Sialan, bajingan, biarkan kepala suku besar kurcaci berwarna abu-abu itu menghancurkan semua yang kau miliki. Suara itu jatuh. Senjata alkimia menyelimuti bagian depan prajurit mekanik itu. Ruang itu berputar. Krak, sebuah tinju yang dilebih-lebihkan menembus ruang itu. Dan kemudian, bang! Kehidupan yang tidak dikenal itu memiringkan tubuhnya ke depan, dan area yang terdistorsi itu hancur seperti kaca. Saat berikutnya, semua penghuni penjara bawah tanah yang menyaksikan itu menarik napas dingin. Ketakutan yang tak terlukiskan mengaburkan mata mereka. Kepala suku berwarna abu-abu memanggil monster mengerikan yang dijahit bersama dengan daging dan darah mesin dan kehidupan. Itu sangat aneh hingga membuat rambut seseorang berdiri tegak. Rasanya seperti seseorang telah membuka bagian atas kepalanya. Orang bisa samar-samar melihat itu awalnya adalah boneka mekanis. Namun, pada saat ini, serat otot berwarna merah darah tanpa kulit menutupi bagian luar prajurit mekanis itu. Orang bisa melihat bagian mekanis berwarna abu-abu pada tulang yang tidak bisa ditutupi oleh otot. Sendi setiap bagian tidak lagi mekanis tetapi daging dan darah murni. Dikombinasikan dengan ukuran tubuhnya yang berlebihan, itu adalah objek buatan yang sama sekali berbeda dari standar estetika dunia ini. Itu bahkan lebih mengerikan daripada monster jurang yang paling meledakkan jiwa dalam mitos dan legenda. Mesin biologis. Yang membuat hati mereka semakin gemetar adalah mereka merasakan tekanan yang tak tertahankan dari monster itu. Level 19. Monster ini bahkan telah menyentuh ambang transendensi. Bibir kurcaci tua yang telah menyaksikan semuanya bergetar. Ia memegang tangan kurcaci kecil itu dengan sangat erat hingga ia bahkan tidak menyadari bahwa tangan itu sakit. Kurcaci berwarna abu-abu itu menciptakan monster seperti itu. Kota Bloodhoof, sebuah desahan dalam menjelaskan semuanya.
Banyak makhluk di sekitarnya berbalik dan pergi begitu mereka sadar kembali. Level 19 telah melampaui kekuatan asli dunia bawah tanah. Ia harus memberi tahu prajuritnya tentang berita ini dan bersiap menyambut kekuasaan kurcaci berwarna abu-abu. Kota Bloodhoof telah hilang. Kepala suku kurcaci berwarna abu-abu itu menatap mesin bio yang ganas dan menakutkan itu dengan tatapan gila. Orang-orang barbar rendahan, apakah kau melihat itu? Kurcaci hebat adalah penguasa sejati dunia ini. Ini adalah kekuatan kurcaci berwarna abu-abu. Nada suaranya menjadi semakin bersemangat. Bahkan jika kau membangkitkan penguasa permukaan itu hari ini, kaki Terminatorku akan mengubahnya menjadi pasta daging. Para kurcaci berwarna abu-abu itu menamai mesin bio-terminator, dan mesin itu berjalan ke arah prajurit mekanik itu dengan lambaian tangan sang kepala suku. Kemudian, mesin itu menundukkan kepalanya dan mengarahkan matanya ke prajurit itu. Krak, tiba-tiba sebuah mata bergerak ke samping. Sang kepala suku tertawa saat mesin itu melangkah melewati mata Terminator dan masuk ke kepala. Saat berikutnya, Terminator yang awalnya lamban segera menjadi lebih lincah. Mesin itu berbalik dan berjalan menuju Bloodhoof City. Bang, bang, ia bisa merasakan getaran beberapa kilometer jauhnya saat menginjak tanah. Terminator mengulurkan tangan dan meraih setengah tembok kota saat tiba di tembok kota yang rusak. Ledakan kekuatan. Boom, boom. Ia langsung menarik tembok kota. Batu-batu raksasa beterbangan di mana-mana. Ia mengangkatnya di atas kepalanya dan melemparkannya dengan keras. Ledakan keras terdengar saat menghantam jalan. Dinding batu raksasa yang berguling seperti kertas menghancurkan rumah-rumah di sekitarnya. Mereka menghancurkan para penjaga barbar di ruang bawah tanah menjadi pasta daging. Itu berdarah. Terminator memasuki kota di bawah kendali kepala suku setelah ia mengungkapkan kekuatannya. Tubuhnya yang raksasa adalah senjata terbaik. Menara panah kota Bloodhoof menargetkan Terminator. Namun, panah yang dapat dengan cepat membunuh pasukan biasa seperti geli bagi Terminator. Otot-otot merah darah mereka dapat membuat mereka terbang, belum lagi bagian-bagian mekanis yang terbungkus otot pengepungan busur silang. Komandan barbar masih berusaha sekuat tenaga, namun, Terminator menghancurkan baut busur silang yang dapat menghancurkan tembok kota. Serangan yang mengerikan itu dapat menembus otot-otot, tetapi tidak dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh mekanis di dalamnya. Tanda seru, serangan biasa hampir tidak efektif. Terminator melangkah ke jalan-jalan yang belum diserang oleh pasukan kurcaci berwarna abu-abu di bawah tekanan api yang terkonsentrasi. Saat berikutnya, otot-otot di kakinya langsung menyebar ke segala arah. Itu tumbuh seperti rumput liar. Itu telah meluas hingga 100 meter di sekitar mereka dalam beberapa napas. Serat otot mengikat para barbar penjara dalam jarak ini. Itu melahap daging dan darah mereka. Satu-satunya yang tersisa dari para barbar penjara di dekatnya adalah kerangka putih ketika itu menarik kembali serat otot dalam radius 100 meter. Adegan ini membuat semua orang merinding. Serangan lawannya terlalu aneh. Itu merasakan ketakutan dari para barbar penjara di sekitarnya. Kepala suku kurcaci berwarna abu-abu menjadi lebih bersemangat. Gah. Tidak ada yang bisa menghentikan para kurcaci berwarna abu-abu untuk maju, tidak ada seorang pun. Rasa kematian itu luar biasa. Aku akan membiarkan mayatmu menenun mahkotaku. Kegilaan Robic melepaskan suara melengking kepala suku. Kombinasi itu dengan tubuh Terminator yang menakutkan memberikan dampak yang tak terungkapkan. Monster ini, di luar kota, tidak ada seorang pun di bukit yang berbicara lagi. Mereka hanya menatap monster mengerikan yang mengamuk di kota Bloodhoof. Tidak ada yang bisa mengatakan apa yang mereka rasakan saat itu. Mereka telah menyaksikan sejarah dunia bawah tanah. Namun, tidak ada yang bisa menentukan apakah pemerintahan para kurcaci berwarna abu-abu itu baik atau buruk. Orang-orang gila yang serakah dan sombong itu, mungkin suatu hari, seseorang akan membunuh mereka semua dan menggunakan mereka untuk menciptakan monster. Sel Bloodhoof menyaksikan saat Terminator menerobos garis pertahanan kota Bloodhoof. Dia mencengkeram bilah perang di tangannya dengan erat. Aura di tubuhnya membubung ke langit. Pada saat itu, kepala suku kurcaci berwarna abu-abu itu memerintahkan Terminator dan tiba-tiba berbalik dan menatap sel dengan mata merahnya. Prajurit itu berjalan menuju sel selangkah demi selangkah. Serat-serat otot di bawah kakinya langsung memenuhi sekelilingnya dengan setiap langkah. Kemanapun ia lewat, hanya kerangka-kerangka pucat yang tertinggal.
Seolah-olah ia telah menjadi wakil dewa kematian di dunia fana. Terminator itu berhenti 30 meter dari menara panah tempat sel berdiri. Otot-otot di bawah kaki Terminator langsung meledak saat menatap menara panah yang jauh lebih tinggi darinya. Retak, ledakan, ledakan, menara panah jatuh. Tentu saja, ketinggian ini tidak akan menimbulkan bahaya bagi sel dan para petinggi kota Bloodhoof. Mereka hanya bisa menatap Terminator setelah mereka mendarat. Kepala suku kurcaci berwarna abu-abu yang puas itu menatap ke bawah ke arah mereka. Penguasa kota Bloodhoof yang lemah, sel Bloodhoof. Kau tidak punya kesempatan. Bahkan jika penguasa permukaan yang menjijikkan itu muncul, aku akan mencabik-cabiknya dengan tanganku. Sekarang, penguasa besar kurcaci berwarna abu-abu, aku akan memberimu kesempatan untuk bersumpah setia. Asalkan kau berlutut dan berjanji setia padaku. Dan pimpin para barbar penjara untuk tunduk pada para kurcaci berwarna abu-abu untuk selamanya. Maka aku akan mengampuni dosa-dosamu dan menghindarkanmu dari hukuman mati. Aku juga akan mengampuni semua barbar penjara. Suaranya menyebar ke setiap sudut kota Bloodhoof. Seketika, pertempuran sengit itu berhenti. Semua orang menunggu jawaban sel dengan ekspresi aneh. Pada saat ini, kepala suku kurcaci berwarna abu-abu itu begitu bersemangat hingga hampir meluap. Begitu bersemangatnya hingga hampir menjadi gila. Sudah berapa lama, hari ini, akhirnya berhasil. Ia telah membuat penguasa kota Bloodhoof bersujud di tanah dan menyerah kepada kepala suku. Orang-orang dari ras bawah tanah di luar kota saling memandang dan mendesah. Ia membuat raja masa lalu menyerah. Untungnya, mereka bisa selamat, dan kepala suku bisa membebaskan mereka dari pemusnahan selama mereka mundur. Tidak ada yang namanya tulang punggung di dunia bawah tanah. Bertahan hidup adalah hal yang paling penting. Tidak akan mengejutkan siapapun jika sel mundur, bahkan jika ia adalah penguasa kota Bloodhoof. Bertahan hidup selalu menjadi prioritas nomor satu di negeri ini. Mereka bisa meninggalkan segalanya. Keheningan pun terjadi. Sel Bloodhoof, sang pengendali barbar, tiba-tiba menoleh sedikit untuk melihat ke langit seolah-olah ia telah merasakan sesuatu. Kemudian, ia menatap Terminator dengan wajah tenang. Dia tersenyum mengejek di bawah tatapan para kurcaci berwarna abu-abu itu. Penghinaan yang kuat memenuhi nadanya. Sekelompok bajingan serakah dan rendahan. Apakah mereka punya hak untuk membuat kota Bloodhoof menyerah? Kau benar, mulai hari ini, hanya akan ada satu penguasa di dunia bawah tanah, tetapi itu bukan kalian para kurcaci, tetapi ras barbar penjara. Matanya menjadi sangat panas saat dia mengatakan itu. Penyelamat kita telah kembali. Kepala suku kurcaci berwarna abu-abu itu tiba-tiba mendongak dan melihat sesuatu di langit. Sekelompok wyvern mayat hidup mengepakkan sayap mereka yang patah dan tiba-tiba muncul di langit. Sepertinya pihak lain telah menunggu lama. Mereka merasakan auranya. Mereka telah menyulut amarahnya. Penguasa permukaan, bajingan sialan, kau tidak mati. Kata-kata ini segera mengubah suasana di medan perang. Kejutan memenuhi mata para prajurit barbar penjara. Penguasa manusia yang agung masih hidup. Ada keributan di pasukan kurcaci berwarna abu-abu. Rasa gelisah yang kuat muncul di hati mereka ketika mereka memikirkan keberadaan yang menakutkan yang telah memaksa mereka untuk menarik pasukan mereka. Para penonton di luar kota gempar. Bom alkimia yang digunakan oleh kurcaci berwarna abu-abu untuk meratakan beberapa jalan membunuh penguasa permukaan, dan itu tidak mati. Mereka tiba-tiba teringat terakhir kali kurcaci berwarna abu-abu menyerang kota Bloodhoof dan menghancurkan setengahnya. Pihak lain juga turun dengan postur yang sama. Rasa antisipasi yang kuat muncul di matanya. Kali ini, bisakah pihak lain membalikkan keadaan dan mengalahkan kurcaci abu-abu? Pikiran ini muncul bagaikan api yang cepat padam oleh air. Dalam pandangannya, Terminator dengan fisik yang menakutkan tiba-tiba melayang ke udara. Satu orang memancarkan aura dan dapat melawan ratusan naga mayat hidup raksasa di langit. Mereka hampir lupa bahwa kurcaci saat ini bukan lagi kurcaci seperti beberapa bulan yang lalu. Mereka telah meneliti monster yang telah mereka sentuh ini. Kakek, bisakah penguasa manusia dari permukaan menang? Kurcaci kecil itu mendengar diskusi yang ramai di sekitar dan segera bertanya dengan rasa ingin tahu. Tangan kurcaci tua itu gemetar tidak wajar. Emosinya bertentangan saat ini. Ia berharap pihak lain bisa menang, tetapi rasionalitasnya mengatakan ia tidak bisa menang melawan monster level 19 yang dikendarai oleh kurcaci berwarna abu-abu.
Kepala suku kurcaci berwarna abu-abu melayang di udara. Matanya bersinar. Ia mengira ada sesuatu yang membangkitkan orang mati. Awalnya itu adalah hal yang menakutkan. Namun, ia mengemudikan Terminator yang telah dibuat oleh para kurcaci berwarna abu-abu dengan menghabiskan banyak sumber daya. Ia ingin membantai sendiri bajingan. Permukaan ini yang pernah membuatnya takut. Gah, gah, gah. Aku tidak menyangka bahwa aku bisa menghancurkanmu secara pribadi. Manusia permukaan, apakah kau masih berpikir bahwa kekuatan kepala suku agung itu lemah seperti beberapa bulan yang lalu? Panggil mesin luar biasamu. Aku akan mencabik-cabiknya sedikit demi sedikit. Terakhir, hancurkan tubuh dan jiwamu menjadi pasta daging. Aura Terminator mulai meningkat saat kepala suku itu berbicara. Dunia tampak meredup dalam sekejap. Mereka hanya bisa melihat tubuh Terminator yang mengerikan. Itu bahkan menekan ratusan naga darah kerangka. Apakah kamu merasakan kekuatan ini? Ini adalah kristalisasi dari kebijaksanaan kurcaci berwarna abu-abu. Ini adalah kekuatan yang dapat membunuh para dewa di masa depan. Gemetar ketakutan. Aku, sebagai Terminator level 19, menghakimi dosa-dosamu. Ekspresi Richard tidak berubah ketika dia mendengar suara gila itu. Nada suaranya tenang setelah kepala suku berhenti berbicara. Kamu berbicara terlalu banyak omong kosong. Juga, tidak semua sampah bisa membuatku bertarung. Fei, penggal kepala tukang omong kosong itu. Detik berikutnya, kata-kata acuh tak acuh yang bergema di langit mengikuti. Di bawah tatapan para kurcaci berwarna abu-abu di bawah antisipasi para barbar penjara, dan keheranan penonton di luar. Valkyrie gelap itu menyerang dengan pedangnya. Saat berikutnya, cahaya pedang seterang bintang jatuh melesat melintasi langit. Itu adalah Terminator level 19 yang hampir tak terkalahkan di mata semua orang. Krak, sinar pedang memenggalnya. Ia mengirim kepala besar yang melayang. Bang, ia jatuh dengan keras ke tanah. Adegan itu berubah menjadi keheningan yang mematikan. Kepala raksasa Terminator menghantam tanah, dan pada saat yang sama, menghantam hati semua orang. Itu adalah monster level 19 yang terbuat dari daging dan mesin, keberadaan yang menakutkan yang membuat semua orang gemetar. Pada saat ini, di bawah tatapan mereka, tanda seru, Dark Valkyrie memenggal kepala monster itu. Itu sangat bersih dan rapi. Dan sangat tidak terduga, ada gelombang besar di hatinya. Guncangan yang diterimanya sangat lemah sehingga orang tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata apapun. Bagaimana ini mungkin? Itu level 19. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari penguasa permukaan? Aku tidak bisa membayangkan makhluk kuat macam apa yang bisa membunuh boneka daging ini dengan satu serangan. Kepala suku itu kehilangan kata-kata. Bentuk kehidupan bawah tanah di luar kota melebarkan mata mereka, dan mereka bahkan lupa bernapas. Ketika penguasa manusia muncul, banyak orang memiliki secercah harapan. Tetapi tidak ada yang mengira pihak lain bisa menang melawan monster itu. Level 19, sudah berapa lama sejak keberadaan yang begitu kuat muncul di dunia bawah tanah? Kepala suku kurcaci berwarna abu-abu dan penguasa kota Bloodhoof City adalah pasukan tempur teratas. Dia hanya level 15. Perbedaannya 4 level, tapi sekarang, keberadaan yang mereka pikir tak terkalahkan bahkan tidak bisa menerima satu gerakan pun. Dampaknya pada hati mereka membuat mereka hampir tidak bisa mengendalikan diri. Banyak orang bahkan bertanya-tanya apakah sihir menipu mereka. Bagaimana pihak lain bisa begitu meledak-ledak? Kurcaci berwarna abu-abu di belakangnya tercengang. Tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka berapa banyak sumber daya yang mereka habiskan untuk menciptakan boneka daging ini. Musuh telah mengosongkan fondasi kurcaci berwarna abu-abu yang terkumpul selama ratusan tahun. Mereka memiliki keyakinan yang kuat ketika mereka menciptakan Terminator. Mereka akan mendominasi dunia bawah tanah. Tapi sekarang, musuh menghancurkan semua impian mereka. Orang yang menghancurkan harapan mereka adalah penguasa permukaan yang telah membawa mereka ketakutan tanpa akhir. Beberapa bulan yang lalu, pihak lain juga muncul seperti dewa yang telah turun ke dunia fana. Pada saat ini, pemandangan itu muncul kembali. Akhirnya menghilangkan kekhawatiran di hati para prajurit kota Bloodhoof. Wajahnya memerah karena kegembiraan. Lord Richard, dia bukan hanya penguasa permukaan, tetapi dia juga wakil presiden Dewan Kota Bloodhoof. Mereka, sang penyelamat. Richard adalah pusat dunia. Dia menunggangi semua mayat hidup. Meskipun Valkyrie gelap itu menyilaukan,
dia tidak bisa menyembunyikan kecemerlangan orang yang telah memenggal kepala Terminator. Itu karena dialah yang memberi perintah. Richard adalah penguasa situasi. Medan perang kolosal itu jatuh ke dalam suasana aneh yang tak terlukiskan. Tidak seorang pun menyangka bahwa situasi akan berubah seperti itu. Dan pada saat ini, kepala Terminator yang terpenggal di tanah tiba-tiba mulai membengkak dengan serat otot dan langsung membentuk struktur tubuh seperti tanaman. Suara tajam kepala suku kurcaci berwarna abu-abu dari Duergar bergema di langit lagi. Bajingan terkutuk, aku akan mencabik-cabik kalian semua. Kepala suku kurcaci berwarna abu-abu tidak mati. Apakah situasinya berubah lagi? Moral pasukan kurcaci berwarna abu-abu, yang telah jatuh ke titik beku, segera melonjak seperti api yang menyiram bensin dengannya. Kepala itu bergerak menuju Terminator. Reuni daging dapat menghidupkan kembali boneka mekanik itu. Kepala itu bergerak begitu cepat, dan sudah terlambat bagi para barbar penjara untuk menghentikannya. Para penonton di luar kota juga gelisah. Karena ketinggian dan fakta bahwa bangunan-bangunan di kota itu rusak parah, mereka dapat melihat pemandangan ini. Semua orang tanpa sadar menahan napas. Jantung mereka berdetak seperti genderang di telinga mereka. Arah pertempuran ini akan menentukan nasib mereka. Siapa yang akan menang, dan siapa yang akan kalah. Situasi yang mereka hadapi benar-benar berbeda. Di bawah tatapan yang sangat gugup dari banyak orang. Kepala itu akhirnya tiba di kaki tubuh di bawah kendali serat otot Bloody. Serat otot tubuh tanpa kepala itu mulai menyebar ke bawah dan ingin menerimanya ketika merasakan pendekatan kepala itu. Namun, saat kedua belah pihak bergabung, sosok tinggi yang memegang pedang turun dari langit dan mendarat tepat di persimpangan keduanya. Sosok itu melayang di udara. Valkyrie yang gelap. Kegembiraan kepala suku kurcaci berwarna abu-abu karena mendapatkan kembali kekuatannya seperti seember air dingin yang dituangkan di atas kepalanya. Itu mendinginkan hatinya. Bajingan rendahan, beraninya kau. Ketakutan dan kepanikan yang tak berujung memenuhi suaranya. Mata emas pucat Valkyrie yang gelap itu tampak menatap seekor semut yang biasa-biasa saja. Bagi yang kuat, kutukan yang lemah tidak lebih dari sekadar ratapan ketidakberdayaan. Itu tidak berarti. Ratapan yang lemah. Pedang sepanjang 3 meter di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan begitu selesai berbicara. Sosoknya melesat keluar seperti kilat. Sosok itu langsung tiba di atas kepala raksasa itu. Dia mengayunkan pedang panjangnya. Krak, itu memotong kepala yang begitu perkasa seperti tahu sehingga bahkan busur pengepungan kota Bloodhoof tidak dapat melakukan apapun padanya. Dia hampir membelahnya menjadi dua. Di antara tengkorak yang tersebar di seluruh susunan alkimia, wajah kepala suku muncul di udara, dipenuhi dengan ketakutan yang tak berujung. Tidak, ini tidak mungkin. Kata-katanya dalam kepanikan telah kehilangan logikanya, dan mereka hanya tahu bagaimana berteriak. Tubuhnya tiba-tiba meletus secara bersamaan dengan energi besar yang melindunginya. Kepala suku kurcaci berwarna abu-abu akhirnya menunjukkan beberapa momentum pahlawan level 15 tingkat atas. Mata Valkyrie gelap itu tidak berubah sama sekali. Sosoknya tiba-tiba mendekat dan mengayunkan pedang panjangnya. Puci, energi lawan bahkan tidak memiliki sedikit pun perlawanan terhadap bila pertempuran kepala dengan mata terbuka lebar terbang ke langit dan jatuh dengan keras. Itu adalah kepala-kepala suku kurcaci berwarna abu-abu. Mati, salah satu tiran bawah tanah dengan ambisi tak berujung telah meninggal dengan cara yang tidak diharapkan siapapun. Kota Bloodhoof, yang bermimpi untuk dihancurkan hingga rata dengan tanah, telah mati. Valkyrie gelap itu melambaikan tangannya, dan energi di tubuhnya menyebar. Itu membuat kepala di tanah melayang ke atas. Tanda seru, dia mengikutinya ke Richard, yang masih di udara. Kepala yang selalu tinggi di udara sekarang perlahan turun. Tuan, aku telah menyelesaikan perintahmu. Para kurcaci berwarna abu-abu baru saja melihat kepala suku mereka dan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan, merasakan kaki mereka menjadi lemah. Hal yang paling kejam di dunia adalah memberi harapan dan kemudian menghancurkannya dengan kejam. Richard duduk di belakang Alphys dan tidak bergerak dari awal hingga akhir. Tetapi di mata para kurcaci berwarna abu-abu, dia lebih mengerikan daripada monster jurang yang paling jahat. Satu pandangan saja sudah cukup untuk membuat mereka putus asa. Sel Bloodhoof merasa dadanya seperti akan meledak. Kekhawatiran awal yang dirasakannya saat melihat Terminator di level 19 menghilang. Sebagai gantinya adalah rasa kegembiraan dan kegelisahan yang kuat.
Juru selamat kota Bloodhoof sekali lagi menyelamatkan mereka di saat yang genting. Mereka menang. Itu adalah kemenangan yang bersih. Mulai sekarang, hanya akan ada satu penguasa di dunia bawah tanah. Dia menatap sosok yang menunggangi naga mayat hidup di langit dengan tatapan yang membara. Itu seperti orang percaya yang taat yang melihat dewa yang telah turun ke dunia. Keberadaan memberikan semua ini. Puji Twilight City. Puji Lord Richard. Di luar kota, setelah Valkyrie yang gelap, kepala-kepala suku tergantung tinggi di langit. Seluruh gunung kecil itu gempar. Semua orang tahu bahwa era kurcaci berwarna abu-abu dan penguasa barbar penjara di dunia bawah tanah bersama-sama telah berakhir. Sekarang, era di mana penguasa permukaan memutuskan nasib dunia bawah tanah telah tiba. Meskipun pasukan kurcaci abu-abu masih memiliki keunggulan mutlak di medan perang, dan mereka bahkan tidak kehilangan banyak, namun, tidak ada yang memikirkan hal ini lagi. Pasukan ini hanyalah segerombolan daging di atas papan kain. Tanpa pemimpin kurcaci, mereka tidak dapat melepaskan kekuatan tempur terkuatnya. Keserakahan, kesombongan, kepengecutan, dan kepribadian yang ekstrim membuat kurcaci abu-abu tidak pernah menjadi ras yang akan bertarung sampai mati. Ketika mereka menghadapi bahaya, hal pertama yang mereka yakini adalah melarikan diri. Kurcaci kecil itu menatap kurcaci tua yang bibirnya bergetar karena kegembiraan dan juga sangat bahagia. "Kakek, bisakah kita bertukar makanan dengan Bloodhoof City sekarang?" "Benar sekali, kita bisa bertukar makanan lagi. Kita, seorang penyelamat menyelamatkan kita." Mata kurcaci tua itu memerah. Akhir dari pertempuran ini yang akan menentukan siapa yang akan mendominasi dunia bawah tanah juga akan secara langsung memilih hidup dan mati suku kecil mereka. Pada saat ini, beberapa makhluk bawah tanah yang baru saja pergi untuk mengirim pesan kepada suku mereka untuk memberitahu mereka bahwa kurcaci berwarna abu-abu telah menciptakan Terminator di level 19 kembali untuk menonton pertempuran. Kemudian, mereka melihat pemandangan yang mengejutkan mereka. Sesosok tubuh menebas level 19 yang menakutkan itu. Sosok itu bahkan memenggal kepala-kepala suku kurcaci berwarna abu-abu itu. Keraguan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak mereka. Apa yang terjadi hanya dalam beberapa menit? Bagaimana situasinya berubah begitu cepat? Pemandangan yang awalnya tenang tiba-tiba riuh setelah musuh memenggal kepala-kepala suku itu. Para barbar penjara melancarkan serangan balik terhadap musuh yang telah menyerbu kota dengan sikap yang kasar. Pasukan kurcaci berwarna abu-abu itu jumlahnya beberapa kali lipat lebih banyak daripada pasukan barbar penjara dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam kepanikan mereka mulai melarikan diri ke segala arah dengan kecepatan longsoran salju. Kurang dari 100 kurcaci berwarna abu-abu masih melawan, kecuali monster yang dikocok ulang. Beberapa kurcaci berwarna abu-abu begitu ketakutan sehingga mereka bahkan mendorong rekan-rekan mereka ke tanah. Pemandangan itu mengejutkan, karena jumlah mereka terlalu banyak, ditambah dengan monster yang dijahit dengan transfusi darah dan boneka mekanik. Bloodhoof City tidak memiliki banyak energi untuk menghentikan kurcaci berwarna abu-abu itu melarikan diri. Alis Richard berkerut. Para petinggi kurcaci berwarna abu-abu itu masih hidup, dan fisik mereka masih sempurna, meskipun kepala suku sudah mati. Mereka masih bisa mengatur pasukan perlawanan selama mereka memilih kepala suku baru jika mereka melarikan diri. Richard tidak punya kesabaran untuk membuang-buang waktu lagi dengan kurcaci berwarna abu-abu itu. Pikirannya berhenti di situ. Detik berikutnya, mahkota Raja Kegelapan di kepalanya dan jubah di punggungnya memancarkan sejumlah besar energi secara bersamaan. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, langit telah berubah gelap. Kegelapan datang dan berpusat padanya. Dunia jatuh ke dalam kegelapan total dalam radius 500 meter. Kegelapan akan memampatkan penglihatan dan persepsi musuh dalam jarak 10 meter dan dia dapat memanipulasi kekuatan kegelapan untuk melakukan teleportasi, dengan durasi 30 menit dan waktu pendinginan 1 hari. Sebuah keterampilan yang berasal dari peralatan yang luar biasa. Para kurcaci abu-abu yang melarikan diri tiba-tiba berubah menjadi hitam. Mereka hanya bisa melihat beberapa meter di sekitar. Itu menakutkan. Dan kegelapan yang luas di kejauhan lebih seperti menyembunyikan binatang buas jurang yang dapat melahap segalanya. Itu seperti tangan raksasa yang setiap saat dapat menjangkau dan menyeret mereka ke dalamnya. Adegan aneh ini membuat para kurcaci abu-abu yang sudah ketakutan menjadi semakin tidak terkendali. Mereka mulai menjadi gila dan mundur keluar.
Beberapa kurcaci abu-abu bahkan mengayunkan senjata mereka ke rekan-rekan mereka yang bergegas di sekitar kegelapan. Richard merasa sedikit kagum ketika dia melihat pemandangan ini. Itu sombong. Itulah yang diharapkan Richard dari keterampilan yang melekat pada peralatan legendaris. Persepsinya meluas ke seluruh jangkauan yang diselimuti kegelapan ketika menyelimuti bumi. Dia dapat dengan cepat muncul di sudut manapun yang diselimuti kegelapan kapanpun dia mau. Itu adalah teleportasi tanpa batas. Richard tak terkalahkan selama kegelapan itu ada. Mengambil beberapa napas tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Tangan kanannya perlahan terentang ke arah kehampaan setelah itu dengan paksa menjadi tenang. Tinju 5 jari. Detik berikutnya, kegelapan yang melonjak di sekitarnya tampaknya telah berubah menjadi kenyataan. Dia menekan ke arah kurcaci berwarna abu-abu yang melarikan diri. Kaca, suara tulang patah meledak. Batu-batu besar tampaknya menghancurkan kurcaci berwarna abu-abu dan langsung memutar tubuh mereka bahkan jika mereka mengenakan baju besi tebal. Itu mematahkan tulang-tulang seluruh tubuh dan menghancurkan. Kepala yang tidak terlindungi menjadi berkeping-keping. Pemandangan itu berubah menjadi sangat mengerikan. Itu membantai kurcaci berwarna abu-abu dalam beberapa ratus meter sementara Richard berada di tengah. Ada ribuan korban. Monster-monster dengan vitalitas yang sangat tirani dapat menahan kerusakan yang tampaknya dihancurkan oleh tekanan laut dalam. Mereka yang memiliki pertukaran darah dan jahitan tidak terkecuali. Satu-satunya yang lebih baik adalah boneka mekanik. Namun, itu sangat mengurangi efektivitas pertempuran mereka dan merusak sebagian besar sendi mereka. Kegelapan mendominasi. Richard dapat mengendalikannya dalam radius 300 meter saat berada di tengah. Dia juga dapat mengubahnya menjadi kenyataan. Dia merasakan hasil pertempuran, dan ada kejutan yang tak terkatakan di matanya. Meskipun dia tahu keterampilan yang datang dengan peralatan tingkat mulia tidaklah lemah. Dia tidak menyangka kekuatannya begitu besar. Dia bisa mendominasi dengan kegelapan. Seluruh gambaran keterampilan meningkat. Keterampilan itu hanyalah keterampilan seorang bos. Keterampilan itu bisa membersihkan medan setelah dilepaskan dari luar. Kegelapan tak berujung tiba-tiba menyelimuti bumi. Jeritan kesakitan melengking datang dari dalam. Sepertinya mereka menderita semacam siksaan yang tidak manusiawi. Domain kegelapan yang luas menjadi sunyi dalam sekejap mata. Tanda seru. Para kurcaci berwarna abu-abu yang melarikan diri memiliki ketakutan yang tersisa. Mereka bahkan tidak berani melihat kedua kalinya dan melarikan diri dari kota Bloodhoof seperti orang gila. Kurcaci yang tak terhitung jumlahnya berhamburan. Akibatnya, banyak dari mereka berhasil melarikan diri. Kegelapan yang menyelimuti bumi mereda dalam waktu kurang dari 3 menit. Cahaya redup menutupi area itu lagi. Mata semua orang melebar saat mereka melihat area itu. Saat berikutnya, napas mereka tanpa sadar menjadi cepat. Di reruntuhan besar, naga mayat hidup yang terbakar dengan cahaya berwarna darah mengepakkan sayapnya perlahan dan melayang di udara. Di bawah bumi, itu seperti batu raksasa telah menghancurkan mayat-mayat kurcaci berwarna abu-abu yang tak terhitung jumlahnya dan berada dalam kondisi yang mengerikan. Monster-monster yang dijahit yang ulet juga telah menjadi mayat. Mereka tidak dapat lagi menemukan kehidupan yang masih dapat bergerak di area yang diselimuti kegelapan sejauh yang dapat dilihat oleh satu mata. Adegan ini membuat semua orang merinding. Ketakutan yang tak terlukiskan menyelimuti tubuh mereka ketika mereka mengangkat kepala untuk melihat sosok di langit. Itu semua adalah perbuatan penguasa permukaan. Kekuatan besar macam apa yang dikendalikan pihak lain. Itu telah mengubur setidaknya 1,5 pasukan kurcaci berwarna abu-abu hanya dalam beberapa menit. Dampak dari adegan ini, selain pembantaian Terminator level 19 oleh Dark Valkyrie, membuat Richard tampak seperti dewa bagi makhluk-makhluk penjara. Ding gelombang Anda telah membunuh kepala suku kurcaci berwarna abu-abu, level 15 di bawah pengawasan beberapa makhluk di ruang bawah tanah. Anda telah menggunakan keterampilan yang kuat dan langsung membunuh 1,5 legiun kurcaci berwarna abu-abu. Anda telah memperoleh 1 poin legendaris dunia bawah tanah dan 200.000 poin pengalaman. Ding gelombang hubungan antara Bloodhoof City dan Twilight City telah naik ke level dihormati. Ding gelombang itu meningkatkan rasa suka sel Bloodhoof terhadap Anda menjadi penyembahan. Serangkaian pemberitahuan sistem bergema dan mengumumkan hasil pertempuran untuk mempertahankan Bloodhoof City. Richard kembali sadar dan terkejut. Kombinasi dari dua keterampilan, Darkness Discharge dan King of Darkness, terlalu kuat.
Itu begitu kuat sehingga dilebih-lebihkan. Kegelapan menyelimuti pasukan berwarna abu-abu, dan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sebelum musuh menghancurkan mereka. Itu luar biasa, seperti yang diharapkan dari peralatan tingkat mulia. Mereka tidak tahu seberapa kuat skill terakhir dan seseorang hanya bisa mengaktifkannya setelah mereka berkumpul. Tatapan Richard kembali normal saat dia merenung. Dia mendorong Alphys untuk mendarat di tanah. Dia membalik ke bawah dan datang di hadapan para petinggi kota Bloodhoof. Sel Bloodhoof dengan gembira berteriak sebelum dia bisa membuka mulutnya. Lord Richard, kemenangan adalah milik kita. Kepala suku kurcaci berwarna abu-abu telah meninggal dan memusnahkan lebih dari setengah kurcaci berwarna abu-abu tingkat tinggi yang tersisa. Mereka tidak dapat lagi memengaruhi situasi keseluruhan jika ada pembelot. Richard berkata dengan lembut sambil menatap sel yang bersemangat. Ini belum waktunya untuk merayakan. Ambil kota utama kurcaci berwarna abu-abu dan hancurkan semua kota kurcaci lain yang masih memiliki kekuatan untuk melawan. Bala bantuan dari Twilight City akan segera tiba. Sel, kota Bloodhoof akan bertugas berkoordinasi dengan mereka. Tatapannya berubah jauh saat dia mengatakan itu. Aku tidak punya rencana untuk mengambil alih dunia bawah. Bloodhoof City menjadi penguasa dunia bawah setelah kita memusnahkan para kurcaci berwarna abu-abu. Tapi aku menginginkan kota utama para kurcaci berwarna abu-abu. Kau dapat mengirim pasukan untuk menjaganya. Aku akan mengatur ulang teknologi alkimia para kurcaci berwarna abu-abu dan menggunakannya untuk mengembangkan Twilight City. Dia tidak menyembunyikan apapun dan mengutarakan pikirannya. Dunia bawah tanah akan menjadi basis terbelakang yang menyediakan sumber daya bagi Twilight City. Dia tidak tertarik untuk memerintah secara langsung, untuk tanah yang kacau ini. Biaya pemerintahan langsung terlalu tinggi. Bloodhoof City akan menjadi perwakilannya yang sempurna. Lebih jauh lagi, karena kekuatannya meningkat pesat, dia tidak perlu melakukan apapun. Dan kota itu secara bertahap akan menaklukkan dunia bawah. Kekuatan adalah kebenaran abadi. Sedikit kekhawatiran terakhir di hati Sel menghilang setelah dia mendengar janji Richard. Twilight City saat ini dapat menghancurkan Bloodhoof City. Namun, pihak lain mempertahankan sikapnya yang murni seperti biasa, yang cukup untuk membuatnya merasa tenang. Terlebih lagi, jika Twilight City tidak setia, mereka hanya perlu menunggu para kurcaci abu-abu menyerang Bloodhoof City sebelum mereka muncul. Mereka juga bisa menguasai dunia bawah. Para petinggi Bloodhoof City lainnya juga memikirkan hal ini. Jadi mereka sangat percaya diri pada Richard. Bobot kata-kata akan berbeda seperti langit dan bumi dengan status yang berbeda. Mereka telah mengalahkan para kurcaci abu-abu yang telah mengepung Bloodhoof City sekali lagi. Mereka telah membunuh monster level 19 yang mereka ciptakan dalam satu serangan. Berita tentang penguasa permukaan telah membunuh pasukan yang tersisa dan menyapu seluruh dunia bawah seperti angin puyuh. Ketidakpercayaan adalah reaksi pertama dari semua makhluk penjara yang mendengar berita itu. Mereka telah membunuh penguasa permukaan. Mengapa mereka membantu kota Bloodhoof? Namun, setelah mereka mengonfirmasinya berulang kali, itu mengejutkan mereka. Dia telah menghancurkan pasukan 10.000 sendirian, dan pada saat terakhir, dia telah turun dengan mendominasi untuk menyelamatkan suku penjara bumi lagi. Bahkan para pahlawan dalam mitos dan legenda tidak dapat dibandingkan dengan ini, bukan? Yang membuat mereka merasa lebih rumit adalah bahwa kekalahan para kurcaci berwarna abu-abu akan menentukan penguasa masa depan dunia bawah tanah. Siapa yang mengira situasi akan berubah begitu cepat? Di tengah emosi yang rumit, dari berbagai ras, Twilight City dan Bloodhoof City meluncurkan serangan gelombang demi gelombang pada para kurcaci berwarna abu-abu yang tersisa. Pada tanggal 6 September setelah mereka berurusan dengan para kurcaci berwarna abu-abu yang menyerang kota, Richard memimpin 12 tim kecil naga darah kerangka, 6 tim kecil patung batu mati, dan 20 tim kecil prajurit mayat hidup dan gargoyle batu gelap menuju kota utama kurcaci berwarna abu-abu. Dia menginjak-injak kemanapun dia lewat selama itu adalah pasukan milik kurcaci berwarna abu-abu. Pada saat yang sama, atas sinyalnya, Brown, seorang alkemis khusus level 12, berpartisipasi dalam pekerjaan penawanan pasca perang dan menemukan beberapa kurcaci berwarna abu-abu yang telah menguasai keterampilan alkimia. Tanggal 6 September, mereka telah menerobos lebih dari 10 kota kurcaci berwarna abu-abu selama 3 hari. Tanda seru, Twilight City mengambil banyak kekayaan. Karena jumlah kota yang mereka tumbangkan terlalu banyak,
pasukan Bloodhoof City tidak dapat mengimbangi. Richard akhirnya hanya dapat merekrut beberapa suku yang berhubungan baik dengan Bloodhoof City dan menggunakan pasukan mereka untuk membantu bertahan. Tanggal 13 September, Richard dan Sel menyapu kota dan tiba di kota utama kurcaci berwarna abu-abu. Fortress City. Mereka membangun kota besar di atas gunung yang tinggi dan megah. Pertahanannya sangat mengerikan. Namun, Richard segera menggunakan dua keterampilan yang mengerikan, Darkness Descent dan King of Darkness, dan menyingkirkan para kurcaci di dekat tembok. Kota benteng jatuh. Tanggal 14 September, Richard dan pasukannya menghabiskan waktu seharian untuk menduduki kota yang dibangun di pegunungan dan menggali banyak lorong rahasia. Mereka menyapu bersih musuh yang bersembunyi di lorong rahasia itu. Richard tidak menunjukkan belas kasihan kepada pasukan berwarna abu-abu. Mereka merekrut para kurcaci berwarna abu-abu dengan keterampilan khusus dan menyerahkan mereka kepada Brown untuk dikelola. Twilight City menyatakan jatuhnya para kurcaci berwarna abu-abu dari tumpuan, yang dulunya disebut penguasa, setelah mereka menyapu bersih kota utama mereka. Richard mengambil kota utama para kurcaci sebagai pusat sesudahnya. Dia memerintahkan pasukan untuk menyerang ke segala arah dan merebut kota-kota yang tak terkalahkan milik para kurcaci berwarna abu-abu. Para kurcaci berwarna abu-abu awalnya takut akan pemusnahan total dan bahkan melarikan diri dengan harta benda mereka. Richard kemudian menemukan Brown, seorang alkemis istimewa yang pernah memiliki prestise luar biasa di kota utama kurcaci berwarna abu-abu, menjadi anggota Twilight City. Selain itu, kota itu bertanggung jawab atas penahanan para tawanan. Pada saat itu, beberapa kurcaci berwarna abu-abu mengambil inisiatif untuk bergabung dengan Brown. Ras ini tidak memiliki integritas moral. Kesetiaan dan pengorbanan diri untuk negara mereka adalah omong kosong bagi mereka. Bagaimana mungkin hidup lebih baik daripada mati? Oleh karena itu, untuk sementara waktu, membiarkan Brown maju justru mempercepat kecepatan penangkapan kembali kurcaci berwarna abu-abu. Tanggal 18 September, Richard menghabiskan waktu hampir setengah bulan untuknya. Dia benar-benar menyapu bersih pasukan kurcaci berwarna abu-abu. Kota Bloodhoof telah mempertahankan semua kota yang diduduki kurcaci berwarna abu-abu. Kota Bloodhoof tidak punya pilihan selain membiarkan suku-suku di dekat kota mempertahankan dan menjaga ketertiban karena kurangnya tenaga manusia. Richard tidak tertarik untuk mengambil alih kota-kota ini. Kota Bloodhoof bertanggung jawab atas semuanya. Mereka tidak punya cara untuk melakukannya dengan populasi kota Twilight saat ini, bahkan jika mereka ingin mengelolanya. Baginya, mendukung kota Bloodhoof jauh lebih mudah daripada pergi berperang sendiri. Kediaman Tuan, kota benteng. Richard duduk di singgasana bertabur batu permata emas di aula utama yang megah. Dia melihat daftar di tangannya dengan penuh minat. Membasmi kurcaci berwarna abu-abu sama saja dengan menaklukkan peta tingkat tinggi. Kekuatan kurcaci berwarna abu-abu tidak kalah dari para orc yang dihadapi, Steamet Bonelover. Keuntungan akan pasti setelah pertempuran. Hasil panen telah membuat Richard gembira setelah dia menjarah hasil panen para kurcaci berwarna abu-abu yang dikumpulkannya selama bertahun-tahun. Tuan, ini daftar terbarunya. Gray memasuki ruangan dengan tergesa-gesa. Nada suara pahlawan mumi itu mengandung sedikit kegembiraan. Di bagian terdalam kota utama, kami menemukan brankas harta karun yang tersembunyi di sebuah batu. Kami menemukan lebih dari 30.000 unit permata. Richard mengangguk puas. Tanda seru, berikan aku daftar terbarunya. Ya, Grace segera berkata. Pertama, bahan-bahan langka minus 60.000 unit batu permata, 70.000 unit merkuri, 40.000 unit kristal, dan 30.000 unit belerang. Para kurcaci berwarna abu-abu menghabiskan lebih dari setengah sumber daya langka mereka untuk menciptakan Terminator level 19, jadi data ini tidak banyak. Kami masih harus menghitung sumber daya biasa. Namun kami memperkirakan jumlahnya melebihi 50 juta unit. 30 juta unit makanan. Kami telah menggunakan sumber daya ini untuk membantu membangun kembali kota Bloodhoof. Sarang tipe pasukan 215 level elit, 78 level langka, 21 level lanjutan, dan 3 level mulia. Richard tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Seperti yang diharapkan, seseorang tidak bisa kaya tanpa rejeki nomplok, dan seekor kuda tidak bisa gemuk tanpa rumput malam. Sumber daya ini bertambah hingga hampir 200 juta unit sumber daya langka. Itu cukup untuk meningkatkan 4 kelas pasukan level mulia ke level mahkota.
Hadiah untuk menaklukkan peta level tinggi dan memusnahkan ras sangat murah hati. Tampaknya mereka bisa mencoba menggunakan cacing pasir hampa untuk meninggalkan gurun kematian untuk menimbulkan masalah di masa depan. Gray melanjutkan laporannya. Selain itu, kami juga mendapatkan panen bakat yang melimpah. Kami memiliki 1 alkemis master, 9 alkemis khusus, 232 alkemis tingkat lanjut, dan lebih dari 1.200 alkemis elit dan langka. Brown berkata kita dapat mengaktifkan Departemen Alkimia dengan bakat-bakat terbaik ini segera dan memberikan dukungan yang sangat besar. Senyum di wajah Richard semakin cerah. Ahli alkimia utama ini adalah kejutan yang menyenangkan. Tingkat khusus sudah sangat sulit dicapai. Itu harus menjadi seorang jenius. Pihak lain telah menciptakan Terminator level 19 sebelum menerobos ke tingkat master. Proyek-proyek terkait alkimia di masa depan akan menerima dukungan teknis besar-besaran dari bakat-bakat terbaik tersebut. Sumber daya militer, 120 meriam bintang 3, 50.000 bom alkimia, 300.000 bubuk mesiu alkimia. 12 meriam peledak bintang 4, 1.500 bom alkimia. 12 peralatan strategis bintang 1, 6 peralatan bintang 2, 4 peralatan bintang 3. Pada titik ini, Gray akhirnya berhenti dan memberinya daftar terbaru. Richard mengambil daftar yang diperbarui dan membaca detailnya beberapa kali lagi. Akhirnya, dia merasa sangat puas. Gelombang ini bisa disebut rejeki nomplok yang tiba-tiba. Dengan itu, dia bisa meningkatkan kekuatan Twilight City dengan margin yang besar jika dia menggunakan dan menghabiskan semua perolehannya kali ini. Selain itu, dia bisa meningkatkan semua sarang pasukan utama. Dia akan mampu menggabungkan gargoyle gelap dan prajurit mayat hidup begitu dia meningkatkannya ke level brilian. Sekarang, setelah dia memiliki sumber daya, dia bisa meningkatkan jumlah pasukan yang kuat ini. Senjata alkimia yang baru diperoleh juga akan secara signifikan meningkatkan kekuatan pertahanan Twilight City. Mereka telah meneliti teknologi canggih. Setelah itu, lebih dari 200 meriam alkimia akan berada di tembok kota selama dia meningkatkan Twilight City menjadi kota tengah. Pemandangan itu akan sangat keren untuk disaksikan. Keuntungan ini untuk sementara dapat meredakan keinginan Twilight City akan sumber daya. Itu adalah solusi yang tepat waktu. Tetapi yang paling dihargai Richard adalah bahwa dunia bawah tanah sekarang menjadi miliknya. Kepemilikannya adalah kejadian yang signifikan. Itu adalah sesuatu yang bisa dia perlakukan sebagai barang pribadi. Mulai sekarang, dia bisa mengembangkan tanah ini sesuka hatinya. Dia memiliki lebih banyak kendali. Dunia bawah tanah berbeda dengan Twilight City. Akan tetapi, ada banyak bentuk kehidupan cerdas, dan mereka memiliki fondasi yang kuat. Richard dapat menguji banyak idenya di tanah ini. Itu akan sangat bermanfaat. Dia dapat mengendalikan sebidang tanah yang begitu luas dan jutaan kehidupan cerdas di tangannya. Itu luar biasa. Satu pikiran dapat mengubah nasib banyak orang. Perasaan seperti itu sulit dibayangkan oleh orang luar, butuh waktu lama bagi Richard untuk pulih dari kegembiraannya. Sekarang setelah dia mendapatkan dunia bawah tanah yang telah lama dia dambakan, langkah selanjutnya adalah membuat pengaturan untuk pengembangannya. Ada begitu banyak hal yang tidak dia ketahui harus mulai dari mana. Prajurit di gerbang datang untuk melaporkan bahwa sel Bloodhoof ingin menemuinya saat dia merenung. Tanda seru. Richard kembali sadar dan memanggil Departemen Pertukaran. Kehadiran Richard mengejutkan sel, penguasa kota Bloodhoof. Adegan pertama kali dia bertemu dengannya muncul di depannya dengan linglung. Richard hanya level 9 saat itu. Ketergantungannya yang paling besar adalah boneka mekanik luar biasa yang rusak parah. Dalam waktu singkat 2 hingga 3 bulan, pihak lain telah tumbuh ke titik dia tidak membutuhkan boneka mekanik untuk memberikan tekanan yang sangat besar padanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekan emosinya. Dia melangkah maju dan memberi hormat dengan sangat hormat. Tuan Richard, perubahan sikap penguasa kota Bloodhoof itu mengejutkan Richard. Keduanya awalnya memiliki kedudukan yang sama. Tetapi untuk bergaul itu sulit, seperti sebelumnya, karena Twilight City berkembang pesat. Kekuatan adalah satu-satunya jalan keluar. Dunia bawah tanah, yang percaya pada hukum rimba, telah memperbesar aturan ini secara ekstrim. Richard terkekeh setelah hening sejenak. Tidak perlu bersikap sopan, Sel. Bloodhoof City masih sekutu Twilight City. Kamu,
Sel Bloodhoof, masih temanku. Tubuh sel gemetar, dan itu memperumit ekspresinya. Akhirnya, dia menghela napas panjang dan memberi hormat lagi. Terima kasih. Kehati-hatian di matanya sebagian besar menghilang, dan ekspresinya jauh lebih tulus setelah dia menegakkan tubuh. Dia berkata sambil tersenyum, Tuanku, Bloodhoof telah merebut semua kota kurcaci berwarna abu-abu. Kami telah mengumpulkan semua sumber daya yang tidak Anda temukan sebelumnya. Kami akan mengirimkannya ke Fortress City. Wajah Richard menunjukkan kegembiraan saat Sel mengatakan itu. Dunia bawah tanah sekarang menjadi milik kita. Selanjutnya, tidak ada yang bisa bersaing dengan kita untuk mendapatkan sumber daya. Kata-kata itu mencerahkan mata Richard. Lingkungan alam dunia bawah tanah itu keras, dan makanan langka. Namun, kota itu juga memiliki mineral yang kaya untuk pertumbuhan. Ribuan pikiran dan ketidaktahuan untuk memulai perlahan-lahan menjadi jelas. Katakan padaku, apa pendapatmu tentang perkembanganmu di masa depan? Selanjutnya, kota Bloodhoof akan menjadi wakilnya untuk menguasai dunia bawah tanah. Perlu ada perencanaan yang serius. Sel langsung bersemangat. Tuan, hal terpenting bagi kota Bloodhoof sekarang adalah memulihkan pasukan kita. Sekarang setelah kita memiliki sumber daya dari para kurcaci berwarna abu-abu, kita dapat memperkuat mereka paling lama dalam 3 bulan. Kedua, terus berdagang senjata dengan pasukan di sekitar. Ketiga, tenangkan dunia bawah tanah, taklukkan area yang kacau, dan bawa semua pasukan di bawah kekuasaan kota Bloodhoof. Terakhir, jelajahi dan bersihkan area yang belum dijelajahi di dunia bawah tanah, dan ambil kendali penuh atasnya. Sel memikirkan dengan baik rencananya meskipun tidak indah. Dunia bawah tanah yang damai lebih sesuai dengan kepentingan kota Twilight. Richard mengangguk tetapi tidak berkomentar. Mereka telah menekan para kurcaci berwarna abu-abu, dan meskipun ras yang tersisa kuat, mereka tidak bersatu. Keberadaan mereka tidak ada nilainya jika kota Bloodhoof bahkan tidak bisa menumpuknya dengan pasir lepas.